Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih. NIM saya 2204010102003. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari UTS saya yang berjudul Prinsip dan Permasalahan Komunikasi Data dan Wireless. Ini adalah mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Oke, kita lanjut saja. Prinsip komunikasi wireless data. Wireless communication menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data tanpa kabel. Kemudian media transmisinya itu dapat berupa gelombang radio, inframerah, dan gelombang mikro. Adapun protokol komunikasi mengatur pengiriman dan penerimaan data. Kemudian wireless NIC digunakan untuk koneksi ke jaringan, contohnya Wi-Fi, Bluetooth 4G atau 5G atau Zigbee. Oke, kemudian kelebihan komunikasi wireless. Kita tahu kelebihan pertama itu mobilitas yang tinggi. Jadi untuk komunikasi wireless itu bisa mensupport untuk mobilitas yang sangat tinggi dan sangat fleksibel. Mobilitas tinggi itu maksudnya eh, dia dapat menjangkau dengan jangkauan yang sangat jauh sekali dengan komunikasi wireless. Jadi eh, kita bisa berhubungan dari satu ke yang satunya lagi selain dari 4G. Kita bisa connect ke wireless yang berupa jaringan dan kita bisa saling berkomunikasi dengan dunia luar melalui wireless. Kemudian fleksibilitas dalam pemasangan. Fleksibilitas dalam pemasangan ini dalam arti kita bisa mengcustom sendiri bagaimana topologi wireless yang ada di sekitar kita seperti itu. Kemudian skalabilitas jaringan. Oke, skalabilitas jaringan sudah kita paham semua. Kemudian biaya pemasangan rendah, ini tergantung sebenarnya radio apa yang dipasang untuk komunikasi wireless. Ada radio yang mahal, ada juga yang radio yang murah. Kalau misalkan murah itu biasanya beli Mikrotik ya atau Ubiquiti. Kalau mahal itu ya ada Cisco, ada Aruba kayak gitu. Kemudian akses mudah di lokasi sulit. Jadi akses mudah di lokasi sulit ini kita bisa memasang wireless di luar dari coverage 4G atau 5G. Jadi di mana tidak ada 4G atau 5G itu kita bisa mengcustom sendiri jaringan wireless kita. Oke, permasalahan transmisi wireless, interferensi sinyal. Jadi interferensi sinyal ini harus sangat penting kita pertimbangkan karena jika sinyalnya interference, maka itu mempengaruhi output dari transfer data. Kemudian pelemahan sinyal juga harus diperhatikan. Jadi kita harus bisa melihat coverage di sekitar kita di mana yang jaringan sinyalnya rendah. Ada multipath fading, ada isu keamanan jaringan. Isu keamanan jaringan itu biasanya kita harus bisa memprotek jaringan kita agar bisa tidak terhack dari luar atau misalkan wifi kita sandi atau jangan default agar orang lain bisa tidak bisa connect ke jaringan kita. Kemudian bandwidth terbatas, ini tergantung radio apa yang kita pakai, kemudian ISP apa yang kita langganannya seperti itu. Metode pengiriman sinyal wireless ada alokasi frekuensi. Ini harus kita tahu ya bahwa untuk mengkonekkan jaringan satu ke yang lainnya itu harus dengan frekuensi yang sama. Kemudian pembagian waktu, kemudian ada kode unik tiap user. Ya ini kalau misalkan kita mau mengidentifikasi user-user tersebut, kita kasihlah hotspot atau user yang berbeda-beda. Kemudian kombinasi frekuensi ortogonal. Oke, selanjutnya signal to noise ratio atau SNR. Rasio kekuatan sinyal terhadap gangguan atau noise diukur dalam dB atau desibel. SNR tinggi itu sama dengan transmisi stabil, SNR rendah sama dengan transmisi error, dan penting untuk kualitas wireless network. Uplink dan downlink wireless network. Uplink, user ke server base station. Downlink, server ke user. CSMA atau Wi-Fi.
TDMA, LTE, atau 4G, pengaturan penting untuk efisiensi jaringan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.